mereka kenalnya MTA itu pengajian yang tidak melarang ini, versi mereka seperti itu. Padahal ternyata ketika Satgas itu diterjunkan di masyarakat dan kegiatan masyarakat itu mereka yang selama ini stigma ternyata bisa terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di serial tokoh di channel YouTube Madrasah Diniyah MTI Jakarta. Pada malam hari ini ya, wah ini sangat spesial sekali karena sangat alam sekali di sini. Karena memang kebetulan kami dari tim YouTube Madin MTI Jakarta sedang berkunjung di rumah Mas Tri. Mas Tri salah satu warga MTA perwakilan di Jakarta yang kiprahnya sangat mungkin di kalangan di Jogja itu sangat terkenal ya. Yang pertama itu Mas Tri ini adalah ketua Satgas nih, ketua Satgas, kemudian juga mempunyai Taman Bunga Kinanti. Sebelum kita sapa dulu, mungkin assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk malam hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi pada kesempatan kali ini ada dua statement atau dua pernyataan yang akan saya sampaikan. Nanti akan dikonfirmasi oleh Mas Tri apakah itu benar atau salah. Untuk yang pertama, ini Mas Tri ini terkenal dengan mempunyai inovasi-inovasi di bidang pertanian ataupun bercocok tanam seperti itu, dan sampai-sampai mempunyai Taman Bunga Kinanti. Itu Taman Bunga Kinanti itu dulunya seperti apa Mas? Mungkin kalau bisa ceritakan. Iya, Taman Bunga Kinanti sesuai dengan namanya Kinanti, jadi sesuatu yang dinantikan. Itu adalah nama anak saya juga. Jadi taman ini sama seperti anak saya yang saya nanti anak, karena saya begitu nikah tidak langsung dikaruniai anak, perlu penantian untuk mempunyai anak. Kemudian taman ini juga sama, yang saya nanti sudah lama untuk saya buat. Nah, di Taman Bunga Kinanti ini memang terdapat beberapa wahana. Di sini bisa untuk outing class, kemudian untuk KKN, untuk outbound, kemudian untuk sekedar rekreasi keluarga, atau belajar tentang berbagai tanaman dan jual beli. Jual beli. Mungkin ini ada beberapa hal yang mungkin kalau bicara tentang taman gitu kan biasanya identik dengan bunga, dengan tanaman. Tapi di sini itu kalau bisa diceritakan itu kan ada beberapa wahana seperti outing class mungkin, ataupun restoran, atau mungkin beberapa hal yang kayaknya nggak cuma tanaman bunga seperti itu. Itu ide awal itu pribadi Mas, dalam arti dulu itu ketika membangun Taman Bunga Kinanti itu apakah langsung kepikiran wah ini kayaknya ada tanah kosong nih, gimana kalau kita dibuat itu, atau pribadi dunia Mas itu dulunya? Awalnya karena saya memang pecinta tanaman sejak kecil, memang suka dengan tanaman, dan setiap karena saya cukup termasuk sering bepergian karena memang tugas dan itu, dan setiap pergi keluar kota atau tugas ke daerah ada tanaman atau ada apa, itu saya oleh-olehnya sering tanaman. Gitu. Dari hobi mengoleksi tanaman itu sampai lama itu banyak sampai kebun di rumah saya yang di Kalasan itu penuh, sehingga sudah tidak muat di sana. Akhirnya sebagian saya bawa ke sini di Cangkringan ini, rencana sekedarnya ditempatkan di sini karena di sana sudah tidak muat. Seperti itu. Nah, lambat laun dengan berkembangnya tren wisata selfie dengan latar tanaman bunga, dengan tanaman-tanaman hias atau tanaman-tanaman langka itu kok banyak. Nah, saya juga berpikir
oh berarti tanaman saya ini mungkin bisa untuk selfie seperti itu. Karena dari tanaman hias itu banyak yang memuji, banyak yang kagum dengan koleksi tanaman saya itu. Nah, kepikiran saya membuat untuk taman untuk selfie. Oh, jadi awalnya itu kan mungkin karena hobi, kemudian juga setelah dipikir-pikir kok tambah banyak, nggak muat mungkin di rumah kalah saja dibawa ke Cangkringan, dan kemudian mungkin dibuatkan ditata rapi menjadi sebuah taman seperti itu. Nah, untuk tanaman di sini dijual belikan seperti ini? Iya, di sini juga dijual belikan. Jual beli itu juga karena tren, karena banyak tamu yang datang ke sini, yang awalnya itu mereka belajar di sini, belajar mengenal tanaman, terus itu ternyata mereka juga ingin menanam, ternyata ada bibitnya, ya sudah kita jual. Ternyata kok permintaannya banyak, kemudian saya secara khusus itu ada orang yang membantu saya khusus untuk ngurusi tanaman, untuk menyediakan bibit, untuk ketika dijual. Berarti tanaman-tanaman yang ada itu kan dari hobi menjadi sebuah hal yang bisa menghasilkan uang seperti itu, karena ada dijual beli seperti itu. Nah, selain juga menjual tanaman di Taman Bunga Kinanti itu kan juga digunakan untuk outbound seperti itu. Dulu kepikirannya itu seperti ya, soalnya kan biasanya kan kalau di taman itu kan cuma bunga ataupun tanaman hias, tapi kalau di sini juga dikembangkan outbound. Itu pripun itu? Awalnya pripun itu? Ya, itu karena kebetulan ini wilayah Cangkringan, udaranya sejuk, kemudian lahannya masih luas. Kebetulan kebun saya itu berdampingan dengan lapangan, dan di lapangan ada joglo, rumah publik. Itu saya kepikiran ini digunakan outbound sudah memenuhi syarat seperti ini. Nah, ternyata ketika saya menyampaikan untuk outbound, saya menyampaikannya ke rekan-rekan yang dari teman kerja saya di Malaysia. Itu mereka ada rencana untuk reuni seperti itu. Nah, saya langsung menawarkan diri. Saya punya wahana, saya punya taman, saya punya beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk reuni. Nah, reuni tidak sekedar seperti reuni pada umumnya, tapi reuni yang diadakan di sini saya kemas dengan outbound. Nah, setelah itu ternyata banyak yang pengen outbound di sini. Itu terus akhirnya ya sudah, saya diskusi dengan keluarga, ini dikelola untuk outbound. Nah, saya menyediakan beberapa fasilitas untuk outbound. Oh, gitu. Berarti pertama kali outbound itu adalah mungkin orang dari Malaysia, Pak? Iya. Itu gini, biasanya kan outbound itu kan ada instruktur seperti itu. Iya. Untuk ilmu instruktur itu masih ada, mungkin dulu pernah pelatihan atau pripun gitu? Instruktur saya ngundang dari rekan-rekan MTA juga. Karena kita juga ada yang biasa menangani outbound gitu, saya undang, saya sampaikan, saya rencana ada reuni dari teman-teman saya kerja di Malaysia, itu kemudian mau dikemas secara outbound. Ternyata disambut baik oleh rekan-rekan kita yang mengelola outbound seperti itu. Nah, mereka tanya beberapa pesertanya berapa, umurnya rata-rata berapa, kemudian sudah menikah atau belum, terus outboundnya itu mau sifatnya yang menghibur atau pendidikan atau macam-macam seperti itu. Nah, itu ilmu baru bagi saya. Oh, berarti kalau dipikir ya, berarti ada tamannya, berarti juga tanaman juga dijual belikan, kemudian juga digunakan untuk outbound. Itu berarti kalau boleh tahu itu luas wilayah Cangkringan itu berapa nih? Maksudnya luas wilayah untuk tamannya berapa nih? Iya, ini kebetulan lokasinya kebun keluarga.
luasnya kira-kira 5.000 meter. 5.000 meter. Ada kolam, kemudian ada kebun ini, kemudian berdampingan dengan lapangan, sehingga kalau dengan lapangan itu ya lebih luas lagi. Lebih luas lagi sih. Nah, terus selain tadi ada taman nih, terus kemudian juga digunakan untuk outbound, itu ada mungkin biasanya mungkin ada apa lagi di fasilitas di kebun taman Kinanti seperti itu? Juga menyediakan warung sih. Insya Allah kami kembangkan jadi rumah makan. Insya Allah sebentar lagi juga bisa dibuka. Kemudian di sini juga bisa digunakan untuk KKN. Dari UPN itu KKN sudah dua kali di sini. Tapi itu tidur di sini atau mungkin kegiatannya di sini tapi tidur di ruang warga. Biasanya kan kalau KKN itu kan ada di rumah warga seperti itu, Bun. Ya, jadi itu bukan seperti penelitian selama seminggu di sini. Kemudian tidurnya di rumah-rumah warga. Kemudian aktivitasnya itu di sekitar sini, itu karena mahasiswa jurusan pertanian, mereka mencari narasumber tentang pertanian, kemudian pengolahan hasil pertanian, kemudian persiapan pertanian dan macam-macam tentang pertanian itu ternyata di sini mereka cocok di sini. Dan ternyata mereka di sini selain suasananya, di sini keragaman hayati atau keragaman tanamannya itu sangat bervariasi. Dan yang di tempat lain tidak ada, di sini ada. Gitu. Berarti kan kalau sebagai lembaga mungkin media ataupun platform untuk penelitian ataupun untuk berkegiatan tentang pertanian itu kan ada. Berarti mungkin kadang-kadang juga ada dari mungkin dari umum ataupun kelompok tani ataupun yang berkegiatan di sini ada biasanya. Iya, banyak dari karena sekarang ini baru pandemi, itu kemarin itu dari beberapa dinas pertanian dari Jawa Timur. Jawa Timur itu ada beberapa dinas pertanian, kemudian ada dinas ketahanan pangan, itu sempat studi banding di sini. Kemudian ada yang survei di sini. Itu rencananya nanti kalau sudah boleh untuk berkegiatan, berkumpul atau pandemi ini sudah hilang atau selesai, itu rencana mengadakan kegiatan massal di sini. Tapi sekarang kendalanya masih pandemi. Jadi ini salah satu bentuk inspirasi nih untuk kita semua, bahwa memang di samping kita mengaji mungkin di MTA seperti itu, ada perkembangan kita juga dengan inovasi-inovasi yang ada di kita itu bisa kita kembangkan untuk menjadi sesuatu yang berkembang, yang bagus seperti itu kan. Kalau dilihat dari konsep awalnya dari kebun bunga Kinanti yang Mas kembangkan ini kan hanya sebagai media untuk menata tanaman seperti itu. Dalam kelamaan tanamannya juga berkembang, bisa dijual belikan, kemudian juga ternyata kok ada lahan yang kosong, akhirnya jadikan untuk outbound seperti itu atau outing class. Dan dengan perkembangan yang ada itu juga membuat orang-orang juga tertarik untuk kesini, kemudian juga melakukan penelitian ataupun melakukan observasi tentang pertanian seperti itu. Ini sesuatu yang bisa menginspirasi kita bagaimana kita untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan dari berbekal dari hobi, dari minat seperti itu bisa berbuah menjadi sebuah berkembang menjadi uang seperti itu, dan kemudian juga berkembang secara perkembangan tamannya juga berkembang seperti itu. Nah, untuk kedepannya Mas, itu apakah mungkin kan selain tadi ada mungkin restoran yang mau dibuka seperti itu, mungkin ada ide lain ataupun rencana di ke depan seperti itu? Iya, yang sudah kami rintis di sini adalah pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Jadi kemarin kami sudah mengadakan diklat pengolahan sampah menjadi pupuk kompos. Alhamdulillah dihadiri Bupati. Itu kemudian peserta itu dari berbagai kalangan.
dari akademisi, dari guru, dari dosen, dari mahasiswa, dari orang umum, dari pegawai, kemudian dari ibu rumah tangga banyak yang terlibat itu, dan mereka ternyata tertarik karena itu sampah yang pengolahan sampah itu, karena setiap orang itu punya sampah, rumah tangga punya sampah, kantor punya sampah, kemudian unit-unit usaha juga punya sampah. Nah, dengan pengolahan yang benar itu ternyata sampah bisa menjadi berkah, bisa menjadi pupuk kompos, bisa menjadi bisa digunakan ulang kerajinan, bahan kerajinan atau yang lain seperti itu, sehingga dengan pengolahan sampah itu permasalahan sampah yang menjadi suatu kota atau wilayah itu bisa terkurangi. Nah, yang kami rintis di sini adalah kami akan mengedukasi ke masyarakat tentang pengolahan sampah yang benar, dimulai dari pemilahan sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik yang cepat busuk itu segera diolah menjadi kompos, kalau dan di rumah-rumah itu disediakan dekomposer. Itu adalah tempat untuk merubah sampah organik menjadi kompos. Dengan beberapa hal mungkin ya apa nih, ilmu-ilmu seperti pengolahan sampah ini dulu pripun nih, maksudnya ilmu-ilmu itu mungkin pernah dipelajari atau pripun mas? Maksudnya dari beberapa perjalanan selama ini nih, maksudnya selama ini itu saya merasa Mas Tri ini punya apa nih, punya mungkin kecintaan ataupun ilmu yang secara pertanian ataupun pengolahan alam itu bagus. Itu dulu belajarnya di mana? Maksudnya pernah dipelajari atau ada pelatihannya? Secara formal tidak belajar. Saya cuma kebetulan radio Persada, radio itu kan ada ruang tani di situ yang narasumbernya Insinyur Triyono, itu kan banyak membahas tentang pertanian dan salah satunya kompos, sampah dari itu, dan juga membuat media untuk mengurai kompos. Dan itu setelah saya terapkan di kehidupan saya pribadi, itu permasalahan sampah itu teratasi. Nah, saya ingin menularkan manfaat yang sudah saya rasakan itu supaya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Berarti secara apa nih, ditelisik dari awalnya memang bukan tidak ada mungkin pelatihan ataupun perkuliahan seperti itu ya, yang Mas Tri geluti untuk tahu beberapa hal tentang pengolahan sampah dan lain-lain. Berarti cuma hanya sebatas ketekunan nih, kesungguhan untuk mendengarkan beberapa informasi yang ada. Sebenarnya kan kalau di MTI itu kan udah ada medianya, jadi ada ruang tani, jadi membahas tani. Kita tinggal bagaimana kita memperhatikan, kemudian mengolah itu, memanajemen itu menjadi sesuatu yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, Pak. Dan udah disediakan, tinggal kita laksanakan seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk inspirasi. Jadi ilmu itu bisa hadir dari manapun, tinggal kita bagaimana kita untuk mengolahnya dan menerapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Mungkin kita akan masuk yang topik yang kedua tentang Mas Tri kan selain juga mempunyai Taman Bunga Kinanti yang tadi udah ada banyak sekali wahana-wahana ya seperti itu. Ini juga Mas Tri kan sebagai ketua komandan, saya sebutnya gimana? Kemudian koordinator Satgas wilayah Sleman seperti itu. Itu awalnya tahun berapa nih Mas? Awal mula masuk Satgas itu? Saya bergabung di Satgas itu awal-awal ngaji itu sekitar tahun 2006 itu, sebelum gempa Jogja itu saya masih awal-awal mengenal kegiatan Satgas. Gitu. Nah, kemudian kok sering diadakan Satgas, kemudian di kelompok kok sering diingatkan yang mudah-mudah ada kesempatan untuk kegiatan Satgas. Akhirnya saya
kenal dengan Satgas, ya awalnya saya takut dengan Satgas, kemudian apa itu ya karena belum kenal, belum tahu, takutnya nanti ditanya atau kemudian suruh beraktivitas atau yang di luar kemampuan fisik atau apa, karena identik Satgas itu kegiatan fisik, kegiatan sehingga awalnya saya takut. Kemudian walaupun takut gitu, karena memang mungkin ada ketertarikan seperti itu ya, akhirnya masuk di Satgas tahun 2000, mulai 2006 ya. Iya. Nah itu kalau melihat perkembangan Satgas di khususnya di Jogja gitu, dari dulu sampai sekarang itu mungkin perkembangannya seperti apa nggak kalau dilihat cara perkembangan seperti itu? Iya. Secara umum sama, dari itu mendukung kegiatan dakwah MTA, kiprahnya sama. Setiap ada kegiatan MTA di situ Satgas berperan, istilahnya mendampingi, mengamankan atau mengawal dari kegiatan-kegiatan kesatgasan. Nah, kalau yang saat ini saya kembangkan adalah Satgas itu menjadi pelopor atau perintis komunikasi dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat. Nah, salah satu contohnya Satgas sering mengadakan kegiatan-kegiatan dengan menghadirkan narasumber dari elemen-elemen pemerintah ataupun elemen-elemen dari masyarakat yang lain. Misal kita mengundang polisian, kemudian mengundang TNI, pernah kita mengundang BNN, Badan Narkotika, kemudian kita pernah mengundang Satpol PP, kemudian narasumber-narasumber dari elemen-elemen masyarakat, relawan atau elemen-elemen yang ada di masyarakat banyak yang sering bekerja sama di masyarakat. Itu juga saya sering kita undang di kegiatan-kegiatan Satgas. Oh, jadi mungkin beberapa orang yang belum tahu nih Mas, kalau dilihat secara kegiatan Satgas itu kan mungkin hanya pengamanan kalau secara umum, tetapi secara perkembangan ya itu memang ada peran Satgas yang sangat krusial, yaitu mempererat suatu lembaga yang khususnya di sini adalah MTA seperti itu dengan beberapa lembaga yang mungkin terkait dan sering bersinggungan ketika berkegiatan. Sebenarnya ada polisi, ada BNN, ada Satpol PP dan lain-lain. Nah itu mulai ada undangan ataupun kerjasama seperti itu mulai dari kapan nih Mas itu? Sekitar 2016-an. 2016-an sih. Itu saya mencoba audiensi dengan pemerintahan sekitar, dengan lurah, kemudian audiensi dengan camat, itu kemudian audiensi dengan polsek, audiensi dengan Poramil. Nah, itu ternyata sambutannya baik mereka, dan kesan yang selama ini mereka belum kenal dengan kita, itu tahunya kita itu keras, tahunya kita itu nggak punya solidaritas, kita nggak punya toleransi dengan yang berbeda paham seperti itu. Nah, saya agensi, saya datang dengan membawa buku dari pusat, profil, kemudian membawa kalender, kemudian membawa brosur, bundle brosur yang 1 tahun itu, kemudian membawa produk-produk MTA, ada majalah, kemudian ada buku-buku terbitan MTA. Nah, itu saya sampaikan. Dan yang paling menarik adalah profil yang diterbitkan dari pusat, karena profil itu banyak gambarnya, dan gambarnya dicetak dalam bentuk lux yang bagus. Itu dari gambar itu mereka langsung tahu ternyata yang datang itu tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh dari yang dianggap beda paham, karena dari NU, dari Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh politik, itu kan banyak yang hadir dan datang di kadang menyampaikan kuliah atau kajian umum di MTA. Seperti itu mereka terbuka. Yang selama ini mereka menganggap MTA itu keras, MTA nggak mau kerjasama dengan yang lain, seperti itu. Dalam kalender itu ada kegiatan-kegiatan, ternyata TMMD MTA juga terlibat.
setiap tanggal 17 Agustus MTA membagikan paket sembako. Donor darah rutin hampir tiap minggu diadakan di seluruh Indonesia secara bergiliran. Itu mereka juga membuka pikiran yang selama ini MTA tidak mau bergabung. Jadi ini salah satu bentuk apa nih? Mengurangi stigma seperti itu. Jadi sebenarnya beberapa hal yang ada di luar sana, termasuk beberapa permasalahan yang mungkin permasalahan yang hanya sebatas kelihatannya itu nggak mereka jelek atau apa, tapi ketika kita membuka diri, maksudnya membuka diri itu kita mau berkomunikasi, mau membantu, maksudnya mau berinteraksi dengan mereka dengan baik, itu membuka pikiran bahwa kita itu bagus, kita itu bisa tidak tertutup seperti itu. Nah, tetapi Mas, untuk beberapa daerah di Jogja itu kan ada beberapa yang masyarakatnya mungkin kurang simpati dengan dakwah MTA seperti itu. Itu kalau dari Satgas sendiri itu mungkin apa yang bisa dilakukan seperti itu untuk menangani, kan di Jogja itu kan tidak semua orang menerima keadilan MTA, itu bagaimana Mas? Iya, jadi kalau kami karena kami Satgas, ya kami biasanya pendekatannya antara Satgas. Jadi misalnya ada Satgas itu tidak hanya mengamankan kegiatan, tapi Satgas itu juga kadang jadi relawan, kadang kerja bakti di masyarakat. Jadi ketika ada event-event sosial itu Satgas dilibatkan. Jadi kami tugaskan Satgas, tentunya seizin dari perwakilan ketika mengajukan itu saya minta izin ketika di masyarakat ada kegiatan, kemudian Satgas itu kita tugaskan dengan kegiatan-kegiatan yang di masyarakat seperti itu. Nah, itu ternyata bisa mengurangi stigma yang selama ini terbentuk. Jadi ketika mereka tidak suka, karena mereka kenalnya MTA itu pengajian yang tidak melarang ini versi mereka seperti itu. Padahal ternyata ketika Satgas itu diterjunkan di masyarakat dan kegiatan masyarakat itu mereka yang selama ini stigma ternyata bisa terbuka. Nah, kami mendapat kesempatan dari Satgas ini dengan menerjunkan di masyarakat seperti itu, alhamdulillah bisa mengurangi kotak-kotak atau stigma yang terbentuk di masyarakat selama ini. Jadi melakukan pendekatan dengan kita juga membuka diri seperti itu, kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan masyarakat, kemudian dengan umum sosial seperti itu kita ikut. Jadi memberikan kesan bahwa kita itu bagus, maksudnya kita itu tidak aneh-aneh seperti itu. Mungkin stigmanya kan aneh-aneh, tapi ketika kegiatan masyarakat kita juga aktif seperti itu. Jadi membuktikan dengan contoh yang nyata seperti itu. Nah, ini salah satu inspirasi untuk kita semua itu, bahwa mungkin Satgas yang terkenalnya itu adalah pengamanan, tetapi tetap di dalamnya itu ada beberapa hal yang mungkin bisa dicermati, termasuk tadi yang sudah disebutkan Mas Ri itu tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan MTA seperti Polri, BNN dan lain-lain. Selain itu juga membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat dengan contoh nyata bahwa kegiatan yang ada di masyarakat juga kita orang-orang MTA juga ikut seperti itu. Nah, ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah atau seperti itu, yang untuk bagaimana kita bersikap ketika di masyarakat seperti itu. Mungkin itu Mas, terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Ini sangat menginspirasi ya. Selain tadi Mas Kri juga mempunyai taman bunga yang bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan, juga aktif dalam kegiatan Satgas dan membuka wawasan kita ya, bahwa Satgas itu tidak hanya sebagai orang yang pengamanan tegas, tapi juga mempunyai peran penting dalam menyatukan beberapa lembaga yang ada di luar MTA, termasuk juga untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa MTA itu hadir dan bisa diandalkan seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Mas Tri untuk waktunya. Kami mau juga mengganggu waktunya malam-malam udah kesini. Terima kasih gitu. Itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.